Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ontoseno Bayu Aji, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Tangerang, dengan NIM 18040404021. Pada kali ini akan membahas mengenai analisis daya saring geotekstil terhadap material konvensional, yaitu ijuk dan goni. Pada studi kasus sistem drainase bawah permukaan dinding penahan tanah Jalan Prabu Kian Santang, Priuk, Tangerang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para pembimbing saya, yaitu Bapak Fani Destianto, ST MSI, dan Bapak IRH Johan Budiman, MM PhD. Sebelum saya memaparkan mengenai analisis daya saring material geotekstil terhadap material konvensional, yaitu ijuk dan goni, perlu dipahami beberapa hal. Yang pertama adalah dinding penahan tanah atau turap. Dinding penahan tanah atau turap yang dimaksud adalah sebuah bangunan struktur untuk menahan tanah yang pada umumnya dipakai pada area-area curam, yaitu lereng ataupun tebing ataupun area yang akan dibuat perbedaan elevasi lahan. Dinding penahan tanah lebih banyak digunakan pada fasilitas-fasilitas pendukung di sekitar jalan maupun pada area-area yang perlu digunakan, yaitu area-area yang miring, lahan miring. Dinding penahan tanah banyak digunakan untuk mencegah terjadinya peristiwa longsor, yaitu peristiwa di mana terjadinya pergeseran lahan yang pada umumnya di sini adalah tanah. Longsor pada dinding penahan tanah atau turap pada umumnya banyak disebabkan oleh kemampuan drain turap tersebut dalam memindahkan beban timbunan ke area buangan. Beban yang dimaksud pada kali ini adalah beban air, di mana beban air tersebut adalah berat volume tanah pada saat hujan atau terisi dengan air jenuh. Sistem filtrase drainase pada bangunan dinding penahan tanah yang dimaksud di sini adalah filtrasi drainase bawah permukaan, di mana filtrasi tersebut digunakan untuk memisahkan partikel-partikel tanah dan air, yang mana pemisahan partikel tanah dan air tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi beban tanah pada saat jenuh tanpa mengakibatkan adanya pergeseran lahan di atasnya. Rumusan dan tujuan penelitian: menjadikan bangunan struktur dinding penahan tanah yang memiliki sifat permeabilitas tinggi, di mana permeabilitas sudah dibahas tadi, kemampuan dinding penahan tanah untuk meloloskan air. Selanjutnya adalah mengetahui seberapa efektif penggunaan geotekstil pada bangunan dinding penahan tanah. Pada kali ini akan membandingkan material geotekstil dengan ijuk dan goni. Memahami pentingnya sifat permeabilitas pada bangunan dinding penahan tanah. Manfaat penelitian ini adalah secara ilmiah penelitian ini sebagai dokumentasi apa yang telah diteliti dan diharapkan bisa memberikan wawasan dalam pengaplikasian ilmu yang ada pada saat kuliah. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya. Fungsi turap pada studi kasus dan penelitian kali ini dipergunakan sebagai separator antara wilayah pemakaman umum, fasilitas warga dengan area kawasan pekerjaan. Pada lokasi studi kasus kali ini, turap ini berfungsi sebagai penahan tanah timbunan, bukan tanah asli, yang membentang sepanjang 116 meter dengan ketinggian rata-rata 5,5 meter.
menggunakan dua sistem drainase, yaitu drainase permukaan dan drainase bawah permukaan, di mana sistem drainase permukaan dipergunakan untuk menerima limpahan air pada saat hujan pada permukaan tanah, sedangkan drainase bawah tanah yang digunakan difungsikan untuk menerima atau menyalurkan, memindahkan air pada area dalam tanah ke area buangan. Dimaksudkan untuk mengurangi beban tanah pada saat hujan yang pada umumnya mampu menggulingkan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah pada lokasi studi merupakan dinding yang baru dibangun pada tahun 2021, menggantikan dinding penahan tanah sebelumnya yang jebol pada saat intensitas hujan tinggi. Tanah timbunan yang digunakan adalah tanah baru atau tanah timbunan pilihan. Pipa drainase yang digunakan pada sistem drainase bawah permukaan adalah pipa PVC berlubang banyak atau perforated pipe PVC yang selanjutnya dilapis menggunakan agregat lalu dibungkus dengan media penyaring yaitu geotekstil. Dan pada penelitian kali ini akan diuji dengan membandingkan material geotekstil, ijuk, dan goni. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan material-material tersebut untuk mengetahui seberapa efektif kemampuan saring material tersebut dengan menggunakan endapan lumpur sebagai pembanding, di mana banyaknya lumpur dalam air tersaring oleh material tersaring tersebut dapat menjadi indikasi kemampuan saring material tersebut. Pengujian yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi jenis tanah. Identifikasi jenis tanah dilakukan untuk bahan sebagai informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Di mana pada lokasi studi telah diuji dengan menggunakan saringan nomor 200 dengan lubang diameter 0,074 mili, di mana berat tertahan pada ayakan adalah 232,5 gram dan berat lolos 267,5 gram dengan persentase lolos adalah 53,5%. Divisi butiran halus lolos saringan nomor 200 dengan lebih dari 50% tertahan di ayakan 46,5% dan melewati saringan sebesar 53,5%. Dapat diklasifikasikan dengan tabel USCS, yaitu Unified Soil Classification System. Pada tabel di mana tanah lolos ayakan nomor 200 lebih dari 50% termasuk dalam klasifikasi tanah berbutir halus dengan prefiks SC, yaitu pasir berlempung. Penelitian selanjutnya adalah menguji kecepatan endapan pada air tersaring 3 material penyaring tersebut. Yang pertama adalah hasil saring air tanah oleh geotekstil. Selanjutnya goni dan ijuk. Hasil kecepatan endapan oleh geotekstil dapat dilihat pada kurva ini, menunjukkan geotekstil lebih lambat mengendap dibandingkan dua material pembandingnya, yaitu goni, dan yang paling cepat mengendap adalah ijuk dengan persentase 29 mili yang diamati selama 6 jam. Selanjutnya adalah mengamati atau membandingkan persentase endapan lumpur dalam air tersaring, di mana air tersebut telah melalui tanah dan disaring dengan menggunakan 3 material tersebut. Yang pertama adalah endapan pada air tersaring material geotekstil.
di mana pada endapan lumpur air tersaring geotekstil menunjukkan ketinggian lumpur adalah 12,1 mili. Sedangkan goni 24,5 dan ijuk dengan endapan paling tinggi 29 mili. Dengan persentase geotekstil 4,65%. Persentase endapan lumpur goni 9,42% dan persentase endapan lumpur pada air tersaring ijuk 11,15%. Selanjutnya adalah pengujian kekeruhan, di mana pengujian ini dilakukan dengan membandingkan kekeruhan air tanah tersaring pada 3 material tersebut. Pengujian dilakukan menggunakan turbidimeter dengan satuan Nephelometry Turbidity Unit yang menunjukkan nilai kekeruhan. Dapat dilihat pada grafik di mana air tanah tersaring oleh ijuk memiliki tingkat kekeruhan paling tinggi, disusul dengan goni, dan paling rendah adalah geotekstil. Kesimpulannya, berdasarkan data yang didapat, tanah timbunan lokasi studi merupakan jenis material timbunan pilihan biasa diidentifikasikan dengan sampel tanah dengan metode USCS, yaitu tanah berpasir dengan bergradasi baik, dan disimpulkan dengan prefix SW maupun SC. Dari hasil pengujian presentase endapan lumpur dalam air tanah yang tersaring, dapat dilihat nilai yang dihasilkan pada tiap sampel memiliki perbedaan yang signifikan, di mana endapan paling sedikit dihasilkan oleh penyaring geotekstil. Pada pengujian tersebut, kemampuan daya saring materi geotekstil lebih unggul dinilai dari angka kekeruhan dan kadar endapan lumpurnya, di mana endapan lumpur pada air tersaring geotekstil terhadap material lain lebih sedikit, dan air tanah tersaring oleh material geotekstil paling kecil nilai keruhnya. Saran pada penelitian kali ini adalah masih perlu dilakukan pengujian-pengujian yang lebih banyak untuk menganalisis seberapa efektif material-material tersebut dengan beberapa pengujian-pengujian lain, yaitu pengujian kuat tarik dan saat beban maksimum, uji kuat tarik jahitan sambungan, uji tahan tusuk, uji tahan pelubangan, uji rangkap, serta pengujian-pengujian lainnya untuk mengetahui daya tahan material-material tersebut pada jangka lama. Berikut adalah video mengenai tanggapan dan saran pada saat expo. Ada tanggapan dari beberapa pengunjung dan rekan-rekan sekalian. Oke, sebelumnya saya Muhammad Fasillah, saya ingin menanyakan dan beberapa pertanyaan dari skripsinya Otoseno Bayadi, yaitu bertentangan dengan ini apa mas? Namanya geotekstil. Nah, saya pengen tahu seberapa fungsi geotekstil ini bagi apa mas? Bagi penyaringan tanah, dan apa perbedaannya geotekstil ini sama goni gitu, sama yang ini goni ya mas ya? Bisa dijelaskan mas? Jadi perbedaannya antara geotekstil dengan goni yang konvensional ini, material geotekstil ini terbukti lebih efektif karena bisa dipakai berulang-ulang, karena dia tidak lama dimakan manusia. Terus selanjutnya kemampuan daya saringnya dimulai dari endapan lumpurnya. Terbukti geotekstil lebih sedikit endapan lumpurnya dibandingkan ijuk atau goni. Seperti itu. Selanjutnya adalah tanggapan dari salah satu pengunjung. Ada tanggapan lu soal kriteria. Oke, untuk tanggapan saya untuk skripsi Mas Toto ini, menurut saya pribadi oke, bagus. Untuk penjelasan dari geotekstil dengan bahan ijuk atau bodinya juga sangat jelas, dan untuk fungsinya geotekstil juga sangat jelas, sangat bagus, sangat baik, dan lebih efektif untuk kedepannya.
untuk konstruksi. Sarannya ada saran. Untuk saran saya sih kemungkinan mungkin lebih dicantumkan foto-foto pembangunannya gitu, pembangunan konstruksinya gitu, di mana atau di alamat mana gitu yang sudah diterapkan oleh Mas Wanto ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.